mahasiswa Universitas Terbuka untuk UPBJJ Semarang dengan NIM 860402417. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis, di mana praktikum ini sendiri memiliki tujuan untuk mengamati dan juga mengidentifikasi berbagai jenis hubungan simbiosis yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Di mana dengan melakukan praktikum ini, nantinya kita akan dapat mengeksplorasi dan juga menganalisis bagaimana hubungan simbiosis yang terjadi di alam. Di mana simbiosis itu sendiri akan terdapat interaksi antara satu spesies dengan spesies lainnya yang dapat kita amati secara detail. Mari kita pelajari lebih lanjut. Untuk jenis simbiosis yang pertama, yaitu simbiosis parasitisme, di mana pada video ini terdapat video dari pohon inang, yaitu pohon kelor, yang terdapat benalu yang menempel pada pohon tersebut. Untuk parasitisme sendiri adalah interaksi di mana salah satu organisme atau parasit ini mengalami keuntungan dan organisme yang lainnya mengalami kerugian, di mana pihak yang diuntungkan tentunya adalah benalu atau parasit tersebut, dan pihak yang dirugikan adalah pohon kelor. Benalu akan menyerap air, mineral, dan juga nutrisi lain dari pembuluh pohon inang. Untuk pohon inang akan melemah karena harus berbagi sumber daya dengan benalu. Meskipun benalu memiliki daun hijau dan dapat melakukan fotosintesis untuk memproduksi sebagian makanannya, ia tetap membutuhkan air dan mineral dari pohon inang untuk bertahan hidup. Pohon yang terinfeksi benalu akan menjadi lebih rentan terhadap kekeringan karena kehilangan air akibat diserap oleh benalu. Untuk menyelamatkan pohon inang, tindakan yang efektif dilakukan yaitu dengan memotong cabang pohon yang terinfeksi oleh benalu. Contoh simbiosis yang selanjutnya yaitu pada tumbuhan tali putri dan juga tumbuhan inangnya, di mana untuk contoh tersebut ini juga termasuk dengan simbiosis parasitisme. Untuk tali putri atau parasit ini akan mendapatkan keuntungan dengan menyerap nutrisi dari inang. Sementara inangnya akan dirugikan karena pertumbuhannya terhambat dan nutrisinya diambil oleh tumbuhan tali putri. Tali putri tidak dapat berfotosintesis dan bergantung sepenuhnya pada inang untuk kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan tumbuhan inang dapat menjadi terhambat karena nutrisi yang seharusnya untuk dirinya diambil oleh tali putri. Dan dalam jangka panjang, jika infeksi parah dapat mengakibatkan inang menjadi simbiosis anggrek dan juga pohon mangga adalah termasuk simbiosis komensalisme, di mana anggrek diuntungkan dengan mendapatkan tempat untuk tumbuh dan juga memperoleh sinar matahari, sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis tanaman sirih dan inangnya adalah simbiosis komensalisme. Sirih sebagai tumbuhan epifit hanya memanfaatkan inang untuk tempat tumbuh agar bisa mencapai cahaya matahari untuk berfotosintesis tanpa mengganggu inang tersebut. Simbiosis mutualisme contohnya adalah ular di sawah, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Ular makan tikus yang merupakan hama bagi petani padi, sehingga petani diuntungkan karena tanaman padi aman. Sementara itu, ular mendapatkan sumber makanan yang melimpah dan tetap hidup. Simbiosis mutualisme yang selanjutnya yaitu simbiosis lebah dan juga bunga, karena keduanya saling menguntungkan. Lebah mendapatkan makanan dari nektar bunga, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan ketika serbuk sari menempel pada tubuh lebah dan berpindah dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Bunga menyediakan nektar sebagai sumber makanan, sehingga saat lebah hinggap di bunga, lebah tanpa sengaja akan mengumpulkan serbuk sari yang menempel di kakinya.
lebah berperan sebagai agen penyerbukan. Saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, serbuk sari akan menempel di tubuhnya dan jatuh menempel pada putik bunga lain, sehingga membantu bunga untuk berkembang biak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saat ini kita sudah selesai mempelajari untuk materi simbiosis atau praktikum simbiosis, di mana melalui praktikum ini dapat disimpulkan bahwa memang berbagai bentuk simbiosis seperti mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme itu sangat berperan dalam keseimbangan ekosistem. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga kelestarian lingkungan. Saya Liana Ayu Setiawati mengakhiri untuk sesi